Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnabella Ade Oktaviani, NIM 2018-051-0081, kelas B Politik Islam di Asia Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tantangan Islam di tengah-tengah konflik dan sekularisme di Kirgistan. Nah, jadi Kirgistan merupakan negara kecil berbentuk republik di kawasan Asia Tengah yang pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Negara ini berbatasan langsung dengan negara lainnya seperti Cina, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Berdasarkan sensus pada tahun 2007, jumlah penduduk di Kirgistan ini mencapai 5,5 juta orang dan sekitar 80% penduduknya adalah beragama Islam. 18% berafiliasi dengan Gereja Ortodoks Rusia dan 2% lainnya adalah penganut Yahudi dan keyakinan lainnya. Setelah 7 dekade, Kirgistan lepas dari kekuasaan Uni Soviet pada tahun 1991. Kirgistan kemudian merdeka dan menentukan sendiri identitasnya sebagai sebuah negara. Islam memang menjadi identitas yang melekat di masyarakat Kirgistan, tetapi tidak dengan negara. Ajaran Islam pertama kali masuk ke masyarakat suku Kirgis sekitar abad ke-9 dan 12 Masehi. Namun baru di abad ke-17, Islam benar-benar mengalami perkembangan yang besar di wilayah Kirgistan, yaitu ketika orang-orang Jumar atau Zungar yang berasal dari suku bangsa Mongolia mengusir orang-orang Kirgis yang bermukim di wilayah Tianshan ke wilayah lembah Fergana. Sebagian besar dari penduduk Kirgistan adalah Muslim. Muslim di Kirgistan umumnya adalah dari cabang Sunni. Nah, mayoritas Muslim Kirgis ini menjalankan agama mereka dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat. Nah, ini merupakan peta wilayah Kirgistan. Bisa dilihat di sini bahwa negara ini berbatasan langsung dengan negara lain seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Cina. Di Kirgistan sendiri terdapat perbedaan di mana di bagian wilayah selatan negara ini lebih religius dan bagian utaranya lebih sekuler. Kemudian Kirgistan sebagai negara sekuler. Meskipun pemeluk Islam mendominasi, namun Kirgistan menerapkan asas sekuler dalam pemerintahannya. Sebagai negara yang mengklaim dirinya berasaskan sekuler, Kirgistan melarang percampuran nilai-nilai ideologi atau nilai agama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Tercatat pada Januari tahun 2010, pemerintah Kirgistan mengeluarkan undang-undang baru yang membatasi kegiatan kehidupan beragama di sana. Nah, banyak pihak yang meyakini bahwa undang-undang ini sengaja diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memaksakan pandangan terhadap agama tertentu pada masyarakat, dan targetnya adalah komunitas Muslim di sana. Selanjutnya, konflik dan tantangan Islam di Kirgistan. Nah, konflik yang terjadi antara umat Islam dan pemerintah di Kirgistan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Sejak awal negara ini memerdekakan diri dari rezim komunis Uni Soviet pada akhir tahun 1991, agama memang tidak memainkan peran besar dalam kancah politik di Kirgistan. Meskipun elemen-elemen masyarakat tradisional di Kirgistan telah mendesak agar nilai-nilai Islam yang merupakan warisan para leluhur mereka diadopsi ke dalam pembukaan Konstitusi 1993, namun sebagai negara sekuler, Kirgistan melarang percampuran agama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini kemudian memicu timbulnya berbagai macam konflik, di antaranya ialah pada tahun 2007, pemerintah Kirgistan sudah menerapkan larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah di wilayah selatan. Akibatnya, sejumlah siswi yang memakai jilbab terpaksa keluar bahkan putus sekolah. Kemudian pada bulan Maret tahun 2009, pemerintah Kirgistan kembali menegaskan soal pelarangan jilbab di institusi pendidikan. Nah, menurut salah satu staf senior Departemen Pendidikan di Kirgistan, ia berdalih bahwa Kirgistan merupakan negara yang menganut sistem sekulerisme, di mana pada saat dihadapkan pada pilihan antara pendidikan dan jilbab, mereka lebih memilih
pendidikan. Ia menganggap bahwa jilbab dan agama merupakan bentuk serangan terhadap siswa di sekolah. Oleh karena itu, siswa harus dilindungi. Kemudian pada tahun 2014 terjadi aksi unjuk rasa yang mengakibatkan kepolisian Kirgistan menangkap 100 warga muslim. Kemudian oleh pengadilan, mereka dinyatakan bersalah dengan tuduhan sebagai ekstremis Islam. Nah, selain konflik antara umat muslim dan pemerintah, negara ini juga kerap kali dilanda konflik antar etnis. Tercatat pada pertengahan tahun 2014, perang antar etnis kembali pecah di wilayah Osh, yaitu kota terbesar kedua di bagian selatan Kirgistan. Dalam insiden berdarah ini dilaporkan sekitar 102 orang tewas dan puluhan ribu warga terpaksa harus mengungsi. Selain itu, adanya isu radikalisme dan ekstremisme turut menjadi tantangan umat muslim di Kirgistan. Diketahui pada bulan Mei tahun 2014, pemerintah melarang gerakan Islam yang dianggap vokal dan membuka wawasan politik pengikutnya, sehingga membuat pemerintah membentuk Institut Riset Islam yang khusus menangani isu radikalisme dan ekstremisme. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.